Halo, selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Jadi nama saya Yanfa Abdullah, saya sedang berkuliah di STB Satya Surabaya. Di semester 7 ini, kemarin saya dapat tugas dari Pak Soleh untuk membahas tentang finance dan accounting. Nah, di sini uh, yang mau saya angkat itu tentang peran seorang finance controller dalam meningkatkan profit di Hotel Bumi Surabaya. Tapi sebelum kita memasuki tentang pembahasan hari ini tentang manajemen ataupun hal-hal yang berhubungan dengan finance, pernahkah kalian berpikir tentang apa sih manajemen keuangan itu? Atau mungkin kalian cuma pernah dengar tapi nggak pernah tahu artinya. Nah, di sini manajemen keuangan itu merupakan suatu kegiatan perencanaan penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Itu dikutip dari Wikipedia Indonesia. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, marilah kita beranjak ke fungsi manajemen keuangan. Dalam fungsinya sendiri, kita akan membaginya menjadi 8. Yang pertama, perencanaan. Apa itu perencanaan? Kenapa harus ada perencanaan? Soalnya sebagai departemen yang mengolah semua keuangan tersebut, kita harus mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang akan di mana kita memutar uangnya, kemudian kegiatan apa saja yang akan kita lakukan, dan hal-hal tersebut membuat kita ke poin yang kedua, penganggaran keuangan. Untuk penganggaran sendiri itu merupakan sebuah lanjutan dari tingkat yang pertama, perencanaan. Kenapa? Karena untuk penganggaran itu sendiri, setelah kita mengerti rencana apa saja yang akan kita buat, baru kita membuat anggaran itu tersebut untuk berjalan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan. Jelas, setelah kita membuat anggaran, jangan sampai uang yang tidak kita tadi sudah buat kita anggarkan, sudah kita anggarkan, itu tidak dikelola dengan baik. Kenapa? Karena kalau misal nanti dalam perjalanan operasional tidak dikelola dengan baik, maka itu akan membuat hal yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar akan berjalan dengan tidak semestinya, ataupun telat dalam pelaporan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ataupun hal-hal yang bisa membuat Anda semakin bingung dalam keuangan Anda sendiri. Kemudian yang keempat, pencarian keuangan. Nah, setelah kita membuat anggaran, setelah kita sudah mengelola dengan baik, pencarian ini apa? Setelah kita mengetahui dalam operasional ada beberapa sumber-sumber keuangan yang sudah kita dapat, itu harus tetap kita harus bisa mengeksploitasi sumber tersebut supaya operasional yang sudah berjalan dengan baik ini tetap pada semestinya. Selanjutnya, setelah kita melakukan 4 hal tersebut, hal kelima yang harus kita lakukan adalah penyimpanan keuangan. Kenapa penyimpanan ini penting? Karena dana perusahaan itu merupakan sebuah aset yang bisa digunakan dalam waktu kapanpun, atau waktu yang darurat, atau waktu-waktu yang tidak tahu kapan akan digunakan. Dengan menyimpan dan mengamankan data tersebut, kita sudah memastikan dana yang kita punya sesuai dengan dana yang tertulis pada laporan kita setiap bulan atau setiap minggunya. Kemudian pengendalian keuangan. Pengendalian tersebut itu harus dilakukan evaluasi secara bulan atau tahun, itu tergantung perusahaannya. Akan tetapi sistem keuangan perusahaan itu terus harus dijaga dan di-track. Kenapa? Karena kalau misal tidak, semua pertanggungjawaban atau laporan kita buat tanpa dengan sistem yang jelek itu sama dengan nol, tidak ada hasilnya. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan keuangan. Kenapa ini penting? Karena audit yang dilakukan setiap bulan, atau audit yang dilakukan setiap malam ataupun setiap bulanan atau 2 minggu sekali, itu jelas sebuah koreksi untuk perusahaan agar perusahaan ini tetap berjalan dengan baik dan sehat. Semua laporannya, semua hal-hal yang terjadi di dalamnya, pengelolaan uang, penyimpanan uang, anggaran, dan penggunaan dananya sesuai dengan porsinya masing-masing. Setelah mengetahui fungsi-fungsi tersebut, marilah kita bahas tentang finance controller itu sendiri. Siapa itu finance controller dan apa gunanya dia? Finance controller merupakan orang nomor satu di dunia accounting, bukan di dunia. Finance controller merupakan jabatan tertinggi dalam accounting department atau finance department. Kenapa dia bisa tertinggi? Karena dialah yang membuat semua peraturan, dialah yang membuat segala hal itu tetap pada porsinya, dialah yang mengatur, memeriksa, mengecek, ataupun dia yang memberikan
solusi ataupun dia yang akan memastikan semuanya berjalan pada relnya masing-masing. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki keuangan yang baik dan semuanya tetap pada porsinya masing-masing. Untuk job description-nya itu sendiri, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengatur semua operasional accounting seperti billing, AR, AP, account receivable, account payable, general ledger, console, dan cost accounting, kemudian inventory accounting, dan juga revenue recognition. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan perakhiran anggaran dan keuangan. Ketiga, mempersiapkan dan menerbitkan laporan keuangan bulanan tepat waktu atau harus sesuai dengan mana mestinya. Yang keempat, mengkoordinasikan persiapan regulasi pelaporan. Kelima, meneliti masalah teknis akuntansi. Yang keenam, mendukung proses penutupan akhir bulan dan akhir tahun. Yang ketujuh, memastikan kontrol kualitas atas keuangan dan pelaporan keuangan. Yang kedelapan, mengelola dan mematuhi persyaratan pelaporan dan pengajuan pajak. Yang kesembilan dan yang terakhir, mengembangkan dan mendokumentasikan proses bisnis dan kebijakan akuntansi untuk memelihara dan memperkuat kontrol internal. Ada beberapa hal yang mungkin tidak saya cantumkan di sini, mungkin bisa ditulis di komentar di bawah untuk sharing ilmunya juga sekalian, supaya kita bisa belajar apa itu keuangan dan apa jabatan yang belum saya masukkan dalam slide kali ini. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, kita akan membahas tentang Hotel Bumi Surabaya. Sudah kita ketahui bahwa Surabaya memasuki masa PSBB dari tanggal 28 April 2020. Banyak karyawan kontrak dipulangkan atau tidak dilanjutkan kontraknya, dan ada beberapa staf yang hanya masuk sesuai dengan shift-nya masing-masing, atau ada yang cuma dibayar setengah bulan, atau bisa dibilang sesuai dengan berapa hari dia masuk. Setelah beberapa fakta di atas, akan timbul beberapa pertanyaan dari saya. Seperti, dengan beberapa hal yang sudah kita baca di atas tadi, di slide sebelumnya, Anda sebagai finance controller, apa yang akan Anda lakukan, solusi Anda yang mungkin Anda berikan? Menurut saya, yang bisa dilakukan oleh finance controller adalah sebagai berikut. Finance controller sudah mengetahui akan dampak ini sudah di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, beberapa uang yang sudah masuk dengan reservasi atau sebagainya akan dikembalikan secara penuh. Kenapa? Karena hal ini tidak dapat dibendung dan tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kemudian, dengan sudah berkurangnya beberapa pegawai kontrak yang sudah diberhentikan sejak bulan Maret, justru akan membuat finance controller berpikir ini adalah sebuah hal yang akan diminus dalam waktu yang lama. Kenapa? Kita tidak akan pernah tahu kapan ini berakhirnya. Dan kemudian beban perusahaan yang harusnya kita harus membayar 100 orang untuk kontrak, tapi kita hanya membayar 50 orang saja ataupun 75 orang hanya untuk staff saja. Nah, kemudian staff yang masih bekerja sampai sekarang akan diberlakukan shift karena social distancing ini tidak memperbolehkan kita berkerumun atau membuat acara secara besar. Dengan demikian, mungkin dalam 30 hari mereka hanya bekerja 2 minggu atau 14 hari. Dan itu pun akan berpengaruh pada gaji mereka masing-masing. Kenapa demikian? Karena mungkin kalau misal mereka semua tetap dianjurkan untuk masuk di setiap harinya, kita akan melanggar protokol kesehatan. Dan juga uang yang harusnya kita kontrol bisa untuk berapa bulan, kayak 6 bulan ke depan atau 9 bulan ke depan, itu cuma bisa buat 3 bulan ke depan. Kemudian, hotel yang sudah tidak menerima income dari manapun, reservasi nggak ada, restoran jelas tutup, swimming pool juga nggak boleh, atau hal-hal yang bisa kita jual di hotel tidak bisa digunakan lagi. Mungkin kita bisa memberikan strategi yang lain, supaya hotel kita tetap survive dalam 6 atau 9 bulan ke depan. Walaupun kita tahu anggaran yang kemarin sudah kita potong dan kita rekapitulasi untuk beberapa bulan ke depan sudah jadi, itu akan berpengaruh jika kita memikirkan strategi yang lain yang mungkin bisa sedikit membantu kita dalam memperpanjang umur keuangan kita di perusahaan ini.
Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk sekarang ini? Yang pertama, semua kamar jelas tidak digunakan. Kemudian kita harus merawat semua seat ataupun gas amenities. Karena semua room tidak digunakan, kita harus bisa menghemat semuanya agar tidak mengeluarkan biaya tambahan ataupun kita harus bisa menghemat selama bulan ini. Gimana caranya? Karena kamarnya sudah tidak digunakan, lebih baik jika kita menutupinya dengan baik, menyimpan semua barang di dalam kamar dengan baik, dan memastikan agar semuanya tetap rapi sampai di saat kita akan buka nanti. Kemudian yang kedua, karena jelas yang dipakai beberapa ruangan saja, tidak semua ruangan. Dengan demikian, biaya untuk listrik ataupun air ataupun yang sebagainya itu jelas akan banyak berkurang. Kenapa seperti itu? Karena kenapa seperti itu? Staf yang masuk pada hari demi hari itu cuma setengah dari jumlah staf. Jelas karena ada shift dan ada beberapa aturan yang mungkin bisa membuat kita menghemat listrik ataupun kita bisa menjaga agar hotel ini tetap sesuai protokol ataupun kita bisa menghemat biaya operasional dalam sehari. Jika kita hitung-hitung, operasional dalam sehari kita bisa pakai gunakan untuk 3 hari ataupun 2 hari ke depan. Kenapa? Karena 1 hari untuk pemakaian selama di masa pandemi ini jelas tidak akan sebanyak waktu kita operasional buka. Kemudian yang kedua, setelah beberapa bulan berjalan, PSBB sudah digalakan dan banyak tes swab gratis di Surabaya, banyak tes rapid yang murah ataupun dari pemerintah itu sudah berupaya agar menekan angka COVID di Surabaya. Dengan adanya new normal, kita sebagai warga sudah mengetahui protokol-protokol kesehatan yang terbaru seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan memastikan semua makanan atau hal-hal yang kita pegang steril ataupun aman. Dengan demikian, kita bisa membuka strategi yang baru. Bagaimana itu? Kita membuka restoran. Kenapa restoran? Karena F&B merupakan salah satu departemen yang menyumbangkan revenue paling banyak. Kemudian, jika kita bisa membuka restoran, walaupun kita hanya mengisi yang setengahnya saja, hal itu sangat membantu hotel. Kenapa demikian? Karena revenue yang masuk setiap harinya, jika restoran itu tetap buka, kita akan bisa menambah uang pundi-pundi keuangan kita sedikit demi sedikit untuk beberapa bulan ke depan sampai kita menunggu kapan berakhirnya pandemi ini. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya bagi untuk hari ini. Jika ada hal-hal yang mungkin teman-teman bisa mau bagi ataupun mau diskusikan bersama, silakan tulis komen di bawah dan berikan like-nya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun penjelasan yang kurang masuk. Terima kasih dan sampai jumpa.